Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau udah tanda tangan gini udah selesai tandanya ini. Oh belum? Coba udah tanda tangan soalnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita sebagai makhluk yang dhaif, hamba yang lemah, selalu mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita manusia hebat yang dipilih oleh Allah di antara manusia yang terkapar. Di tengah virus yang masih melandai, kita masih diizinkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Inilah rezeki sehat yang Allah berikan, sehingga kita bisa selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, yang insya Allah dari sini kita bawa pulang ke rumah, kita ajarkan kepada nasab-nasab kita, keturunan-keturunan kita, ahlul bait kita, suami kita dan lain sebagainya. Dan semoga kita bisa berkumpul di surganya. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah yang kita rasakan sekarang. Ibu-ibu sekalian, hari ini luar biasa. Liburan di mana-mana ya Bu. Udah mulai liburan, walaupun sekolahnya online tapi libur tetap offline. Ya subhanallah. Ya, kalau masalah berlibur sebenarnya dalam Islam itu boleh nggak sih Bu berlibur? Nah, boleh nggak berlibur? Ngaji boleh libur nggak? Ya, kita butuh jeda. Sama seperti sholat subuh, jedah dulu baru zuhur, jedah lagi baru asar, jedah lagi baru maghrib, jedah lagi baru isya. Itu biar refresh. Ya, kalau terus-terus kita ibadah bosan juga. Inilah hebatnya Rasulullah. Ketika diwajibkannya sholat 50 rakaat dia protes. Hambaku nggak bakal kuat ya Rabb. Turun sampai 5 waktu. Dan 5 waktu aja banyak yang tinggal, apalagi 50 rakaat. 50 waktu itu berapa? Subuh, habis subuh sholat lagi. Nggak ada waktunya nyari duit. Ya subhanallah, ini hebatnya Nabi kita. Nah, ada hikmah. Kalau kata Rasulullah, la tashuddur rihal illa li thalathatin. Jangan kalian mengadakan perjalanan kecuali di 3 tempat. 3 tempat. Apa itu Bu? Masjidil Haram,
Wa masjidin hadza, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, dia tunjuk karena lagi di Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa. Bukan berarti kita harus berjalan-jalan atau liburannya ke sana, bukan. Tapi ada isyarat di sini, Bu. Kita kan tidak semua dalam ekonomi kita mampu. Tapi ada isyarat yang diberikan oleh Rasulullah. Isyaratnya adalah kalaupun kita ingin mencari liburan, ingin mencari hiburan, maka carilah tempat-tempat yang berkualitas. Nah, ada nilai ibadahnya. Yang pertama, yang mengingatkan, yang meningkatkan iman kita kepada Allah. Ya, meningkatkan kita kepada iman kepada Allah. Ya. Kalau di Masjid Nabawi kan subhanallah tuh kan, di masjid Masjidil Haram kan, kalau kita ziarah ke tanah suci itu udah pasti kita meningkatkan iman kita secara otomatis tanpa kita, karena yang melaksanakan itu pasti imannya kuat dan sampai di sana meningkat lagi imannya. Masya Allah. Ya, di tengah-tengah pandemi tidak ada yang umroh, tapi ternyata ada saudara-saudara kita yang umroh juga di sana. Satu-satunya jamaah haji umroh, ya, ada dari agensi Samira tuh, saya ingat, Samira Travel, satu-satunya jamaah Indonesia. Jadi Mekah itu kayak punya dia, nggak ada yang umroh lagi selain mereka diizinkan. Wallahu alam itu bagaimana caranya, orang dalam. Surga juga kalau kita mau masuk juga harus ada orang dalam, bener nggak Bu? Ada Rasulullah, maka salawat terus kepada Rasulullah. Ada orang dalam yang dijamin masuk surga. Nah, begitupun dalam tata cara ibadah juga, kalau kita bisa juga diterapkan. Nah, ibu sekalian, artinya di sini yang meningkatkan iman kita kepada Allah pertama, ya, nggak harus ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Mungkin kita termasuk elit, ya, ekonomi sulit gitu, ya. Kalau untuk ke sana nabungnya harus bertahun-tahun dulu, ya, tidak bisa seperti orang-orang mungkin ya hanya melek mata, ya, atau tinggal tanda tangan selesai. Tapi kita harus niatkan kuat, ya, apa namanya, ngebul dapur, dipres gitu kan, ya, bisa jadi Bu, dicelengin receh-receh dari pasar, bisa. Ya, orang untuk urusan dunia saja bisa, apalagi untuk urusan akhirat. Ada orang dia nyelengin 5 tahun ke dealer mobil, beli Avanza pakai uang receh, hasil celengan 5 tahun. Begitu dibuka receh semua, hitung bareng-bareng. Itu ngerjain orang dealer. Tapi subhanallah itu untuk urusan dunia bisa, asal niatnya kuat. Nah, kalau kita nggak bisa, itu kan di jalur Pantura juga banyak tuh situs-situs tuh yang meningkatkan iman, ada jejak-jejak keislaman di sana, atau monumen-monumen. Nah, biasanya ibu-ibu paling pinter nyari-nyari tempat ziarah gitu kan, itu kan juga meningkatkan iman, ya. Tapi jangan keseringan juga gitu. Tapi artinya boleh rihlah, tapi yang meningkatkan iman. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang sejarah keislaman tentunya. Ya, di Aceh, Bu, bisa kita ke Aceh. Itu bagaimana hukum Islam diterapkan di sana? Bisa nggak hukum Islam diterapkan di RT saya? Begitu. Jadi pulang itu kita meningkatkan iman sekaligus bawa ilmu. Ya, ke Turki, ya, ke mana, Masjidil Aqsa, kita bawa ilmu, akhirnya kita bisa cerita, oh di sana begini. Bagaimana di sana di Turki bisa ada hafal Quran, di Palestina kenapa bisa hafal Quran anak-anaknya? Itu kan semua pelajaran dan sejarah yang harus bisa kita terapkan. Nah ini urusan dunia. Nah, notabene di sini adalah jangan sampai kita terjerat dengan tipu dunia. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia dengan segala isinya, ya,
berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam arus yang sangat berbahaya. Ibarat arusan sungai yang deras, bagaimana kita bisa mengendalikan perahu kita agar tidak terombang-ambing atau mengikuti arus? Kita harus bisa mengendalikannya. Kalau harus melawan arus itu baik, laksanakan. Tapi mengikuti arus bisa, tapi dengan kanan kiri kita mengetahui rambu-rambu, ikutin arus. Seperti itu dunia. Nah, ibu sekalian, di antara potret bahayanya dunia, ia bisa menjadikan seseorang tulul amal, panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan, mengisi hari, ya, mengisi hari dengan amal angan-angan tanpa amal yang nyata. Jadi pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Nah, seseorang bahkan kita sangat bernafsu, dan berambisi atau ambisius, ya, untuk mimpinya, yaitu sukses di dunia. Kan kalau ditanya cita-cita kamu apa, ingin jadi dokter, polisi dan sebagainya, nggak ada yang bilang jadi ustadz, nggak ada, ya bu ya. Ini kan artinya sukses dunia. Bahkan kita ibu-ibu, orang tua yang sudah punya anak pun kepada anaknya didoktrin, nah jadi ini, jadi itu, jadi dan sebagainya. Betul? Sampai pendidikan, sampai level tertinggi. Setelah level tertinggi harus mendapatkan di sebuah tempat pekerjaan yang income-nya bagus. Betul nggak? Supaya bisa bahagiakan dan sebagainya. Urusan dunia. Dan kita sangat cerdas sekali dalam memetakan hidup kita di dunia. Anak saya yang pertama di sini, di sini, di sini. Anak saya yang kedua di sini, di sini, di sini. Nanti kalau saya udah tua, anak saya ngasih sekian yang pertama, yang kedua ngasih sekian, yang ketiga ngasih beras sekian. Betul? Wah, udah pinter banget. Tapi pada kenyataannya, setelah mendapat kenyataannya kecewa ternyata. Ini angan-angan ini yang harus dihapus. Kita memetakan kehidupan dunia anak-anak, tapi lupa memetakan kehidupan akhiratnya anak-anak. Ya bu, benar? Benar. Ada seorang bapak, nanti kalau gue punya anak banyak nih, anak gue yang pertama ngasih beras, anak gue yang kedua ngasih bulanan, anak gue yang ketiga, ternyata anaknya nggak ada semua. Ketika menjelang tua, tinggal dia berdua. Karena apa? Pendidikan dunianya saja. Dari kecil, ntar nih lu nih kontrakan sini, ntar lu kontrakan sini, ntar lu pegang tanah di sini, ternyata tanah orang semua, ya, bukan tanah pribadi. Nah, ibu sekalian, ini angan-angan saja. Seandainya kita memetakan kehidupan keluarga kita, memetakan kehidupan akhirat. Di akhirat kita mau bersama siapa? Bersama Rasulullah kah? Apa bersama Abu Lahab? Seandainya kita diajak feedback kembali, ya udah, Ali kamu hidup di zaman Rasulullah, coba ngerasain. Seandainya itu bisa diputar, saya hidup di zaman Rasulullah, kira-kira saya bela Rasulullah apa Abu Lahab? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi kita hidup di zaman sekarang, kita mendapatkan petunjuk yang tidak pernah melihat, tapi mendengar, mempelajari, merasakan hidayah, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga sekarang. Nah, artinya kita harus memetakan kehidupan kita di akhirat. Dunia bu hanya lewat perantara, jembatan saja menuju akhirat, panjang sekali. Nah, tergantung ibu sebagai madrasatul, ya, ula. Ibulah sekolah pertama bagi anak-anak, mendidik tauhidnya, mendidik keyakinannya akan akhirat kepada anak-anak. Ibunya soleh, anak-anaknya soleh insyaallah.
Tapi ibunya ngajinya setengah-setengah, kurang ikhlas dan sebagainya, insya Allah ilmunya juga kurang ikhlas juga nanti. Maka harus kafah secara menyeluruh. Nah, banyak sekali ketika orang tua di akhir hayat terbujur kaku dengan kain kafan, Bu. Ya. Mudah-mudahan ini pasti terjadi kepada kita. Karena mati itu ngacak ya, Bu. Ya, bisa ibu duluan baru saya. Ya. Kan ngacak. Enggak ngelihat tua atau muda, bener enggak? Ya. Ya. Atau saya belakangan ibu duluan. Ya. Ngacak. Ya. Bisa jadi Ustadz Amir anaknya. Iya, Ustadz Amir anaknya Ustadz Arifin Ilham. Ya, wallahu alam, tapi kan biasanya yang tua duluan. Wallahu alam, Bu. Ya kan ngacak, Bu. Ketika orang tua terbujur kaku, saya ingin ibu menggambarkan diri. Ketika ibu terbujur kaku, sudah dikain kafankan. Kira-kira kalau anak kita sudah dididik dengan agamanya, dia panik apa tidak? Kalau sudah ada agamanya tidak. Tapi kalau dia agamanya belum sempurna, ada tapi belum sempurna kita mendidiknya, dia akan panik, nangis jerit-jerit, dan dia mencari orang yang bisa mendoakan ibunya, menyolatkan ibunya, memandikan ibunya. Betul? Bahkan dia rela mengeluarkan sedikit income-nya untuk membayar seorang ustaz. Terjadi, Bu, ini. Saya termasuk senang tahlilan, jadi diundang tahlilan sana sini ya, ahlu tahlil. Bagaimana nggak senang pulang bawa besek, ya kan? Jadi istri nggak masak. Yang udah nggak usah masak, ini ada rendang, ya udah. Tapi sekarang begini, Bu, bukan masalah tahlil atau ustadz. Dalam hadis disebutkan waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya, mustajab, Bu. Kalau anak kita saleh salihah mendoakan kita terus tanpa halangan sampai langit ketujuh pun diterima, makbul. Tapi kalau ustadz yang didatangkan dan dibayar, belum tentu, Bu. Amplopnya diterima, belum tentu doanya diterima. Betul? Ini, Bu, kita ambil hikmahnya di sini. Bolehlah ustadznya untuk tausiah. Tetapi setelah tahlilan tersebut, apakah anaknya mustamiran terus menerus mendoakan? Ini yang kita harapkan. Tahlilan hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100, haul, itu hanya sebuah momentum supaya meningkatkan iman agar kita mengingat kematian. Tapi ada momen yang harus kita ingat, bagaimana anak kita adwam, terus menerus, mustamiran mendoakan kita tanpa terputus kita di liang lahat. Belum lama saya pernah ikut haul salah satu jamaah Al-Maidah. Rumahnya di alur laut K24 kalau nggak salah. Saya ketemu suaminya, ya berbicara dan sebagainya. Ternyata suaminya itu bekerja di sebuah perusahaan yang memang levelnya income-nya bagus. Tapi ibu tahu, dia memulai karir itu dari seorang satpam. Satpam diangkat menjadi bagian gudang. Diangkat bagian operasional, diangkat, sekarang menjadi bagian aset manajemen. Saya bilang TOP BGT. Rahasianya apa, Bu? Ya, rahasianya apa? Ternyata semasa hidupnya ini si orang istri membelanjakan harta suaminya di jalan Allah terus menerus, sehingga
Apa bala yang harus dia terima? Pak Ustadz, saya waktu di pelabuhan menjadi satpam, saya menghadapi preman-preman yang kalau saya hadapi itu mati itu di depan mata. Karena preman-preman dulu kan luar biasa periuk itu. Tapi karena istri yang memang pintar membelanjakan ya harta suami, ya ada sumbangan ini dia segera, ada kurban dia paling awal, ya ada sampai ustadz atau ustazahnya jualan dia pun beli. Saya yakin itu belinya juga bukan karena kebutuhan, karena penghormatan dan berinfak kepada gurunya dan berkah. Itu dia nggak tahu ternyata ikut pengajian di sini, pengajian di sini, pengajian di sini, dan hartanya itu buat infak, buat ini, diinfakin terus. Nah itu berpengaruh saat kehidupan di karir saya. Subhanallah, berarti luar biasa istri bapak. Iya Ustaz, itu dia cerita begitu. Nah makanya ibu pintar-pintarlah membelanjakan harta suami. Ya, pintar-pintar kalau ada seruan bergerak di jalan Allah, wasari'u, segera, nggak usah pikir-pikir, segera. Balasannya jangan kita kepengen saya infak 10.000 balasannya nanti 1 juta, jangan urusannya dunia lagi, Allah yang balas. Itu ukurannya udah ranah Allah, bukan ranah kita. Ya, misal ibu mau infak, misalnya punya emas dijual 1 gram, diinfakkan 1 gram, ini akan berbuah nih menjadi berapa ratus gram. Tidak begitu sebenarnya hitungannya. Itu di luar ranah kita. Itu udah hak veto Allah yang menghitung dari mana. Ya, dia belanjakan berkahnya di sebelah mana, itu nanti. Berkahnya ada di anak, berkahnya ada di suami, berkahnya ada di keluarga dan lain sebagainya. Itu nggak usah dipikirin, yang penting infak aja udah. Ya, misalnya Jumat nih, Jumat berkah, udah. Ini yang dekat masjid ibu bikinin apa kek gorengan. Nih orang-orang pulang Jumat nih gratis, silakan ambil. Itu dari jalan Allah. Saya sama teman-teman alhamdulillah bu punya kumpulan namanya Kudama, kumpulan dai muda. Itu setiap Jumat berjalan bu, 25 box, 20 box. Itu sumbangan dari macam-macam, dari mana saja. Ya awal dari kita. Ya kumpulan dai muda. Sampai terakhir tadi ini tugas saya karena digilir kan. Giliran siapa nih? Ada 5 manajemen, ada 5 digilir. Nah, tadi giliran saya dapat 25 box dibagikan. Seperti itu. Ini sebenarnya amal-amal yang menambah keberkahan yang kita nggak tahu berkahnya dari mana. Seperti itu ibu-ibu sekalian. Maka kita jarang sekali memetakan urusan kehidupan akhirat kita. Kita lebih banyak memetakan urusan dunia. Liburan mau kemana nih tahun ini nih? Ya, liburan mau kemana nih? Dan lain sebagainya. Apalagi besok ya ada hari raya. Padahal banyak hari raya agama-agama lain, cuman yang paling santer tuh besok bu. Jadi masalah. Padahal ada hari raya lain kita juga ngucapin biasa aja. Tapi giliran besok kita jadi masalah karena kita nggak ngucapin lah. Hari raya Konghucu kita nggak ngucapin, hari raya Hindu kita nggak ngucapin. Tapi besok masa kita harus ngucapin lakum dinukum. Ya, kita sedikit kupas. Sejarah surat Al-Kafirun adalah ketika ada sebab turunnya adalah ada para tokoh, ya, para tokoh yang non Muslim, ya, mengajukan proposal kepada Rasulullah. Ya Muhammad, begini aja deh, daripada kita berselisih, ya kan? Udah seminggu saya beribadah agama kamu, seminggu situ beribadah agama saya. Maka tegas Allah turunkan ayat surat Al-Kafirun ini. Maka di akhirnya lakum dinukum waliyadi. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk. Silakan. Toh kenapa setiap hari raya Nasrani aja dipermasalahkan? Hari raya yang lain pun kita tidak pernah mengucapkan, biasa aja. Dia nggak pernah berdebat. Giliran besok aja kita nggak ngucapin, jadi permasalahan.
Toleransi, alasan toleransi kebablasan. Sebenarnya orang Nasrani juga nggak mau kita ngucapin, ya, nggak mau kita memakai atribut mereka karena kita nggak tahu apa kok tiba-tiba tak pakai gitu kan. Setelahnya seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, itu sejarahnya. Nah, kalau ada kita mengucapkan sejarahnya adalah dalam surat Al-Kafirun, ya, datanglah beberapa tokoh agama mengajukan proposal kepada Rasulullah, ya, untuk bisa beribadah gantian agama lo sama agama gue seminggu. Maka tegas turun ayat ini langsung, surat satu surat Al-Kafirun langsung, ya, tentang akidah. Nah, ibu sekalian, kembali lagi kepada dunia tadi. Kita amat sibuk merancang, memetakan hidup kita di dunia, betul. Ya, bahkan kalau manusia itu bisa mencari uangnya untuk 5 tahun yang akan datang, untuk 10 tahun yang akan datang, betul. Beda dengan binatang. Binatang hari ini makan untuk hari ini, besok cari lagi. Dia pokoknya tauhidnya ini banget dah, kuat banget sama Allah. Beda sama kita. Kita nyari uang hari ini buat besok, seminggu, sebulan, setahun. Bahkan ada sistem yang bisa seumur hidup. Nah, ya, ikut sistem ini, ikut ini dan sebagainya. Itu kan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi jangan dicampur adukan antara dunia dengan akidah akhirat, akidah kita. Nah, tapi kita lupa memetakan akhirat, yang bahkan puncaknya pun bisa lupa bahwa kita akan mati. Al-mautu haqqun. Ya Bu, kalau ada Ustaz tahlil, al-mautu haqqun wal hayatu haqqun, ya. Dan semuanya mati itu niscaya, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, hati-hati Bu, kalau kita berangan-angan, ya sudah di profesi ini anaknya, anak saya, seandainya anak saya kerja di sini. Ya. Jangan berangan-angan, Bu. Jangan mengharapkan balasan dari anak. Ya. Tapi doakan kalau seandainya anak dididik dengan akhiratnya bagus, ya, tauhidnya bagus, dia akan mengerti sendirinya bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Tapi kalau akhiratnya tidak dididik dan ditanamkan sedari dini, jangan harap dia bisa berbakti. Tapi ada juga terkadang anak ini nggak tahu agama, tiba-tiba Allah kasih hidayah, ikut pengajian saat remaja, ya, datang kayak orang tua. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini lingkungan sebenarnya, Bu. Maka memilih lingkungan anak yang bagus sangat penting, karena lingkungan itu mendukung 80% ya perubahan seorang anak, baik dia Islam atau Muslim, berkarakter yang baik atau berkarakter tidak baik. Seperti itu. Ada perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsahu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidaklah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku atas satu hari di mana telah terbenamnya matahari. Ini matahari mau terbenam, ya. Sementara ajalku semakin mendekat dan amalku pun tidak bertambah. Nyesal, Bu. Ya, Ibnu Mas'ud menyesal ketika matahari akan terbenam, menandakan berarti ajalnya sudah dekat. Betul? Sementara tidak bertambah amal kebaikan kita, begitu-begitu aja. Yang masak ya tetap masak gitu kan, ya. Kalau kemarin kerupuk, sekarang jengkol gitu kan. Itu sama, tetap dalam keadaan masak. Tapi kalau masak dilebihkan, dibagikan sama yang butuhkan, insya Allah ini bertambah. Atau masaknya sambil berselawat, wah, sedap banget itu, ya. Selawat dan sebagainya terus dibagikan di setiap Jumat. Bisa jadi, Bu, di majelis taklim ini patungan setiap Jumat.
Nggak usah banyak-banyak Bu. Ya, 10.000 dapat berapa? Sedapatnya. Karena kan tidak ada paksaan untuk beramal. Nah, Imam Al-Basri rahimahullah berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, kata Imam Al-Basri, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari demi hari. Maka apabila telah berlalu sebuah hari, maka berkuranglah dirimu. Jadi hari demi hari kita berkurang nih Bu. Ya, umur kita berkurang, ya, penglihatan kita berkurang, kesehatan kita berkurang. Udah urat aja yang disalahin, udah salah urat, asam urat, ya kan? Bener kan? Urat aja disalahin. Ntar gula ada tuh, banyakan gula lah, ya kan? Kencing manis lah, nah, diabetes itu kan disalahin nikmat Allah itu. Sebenarnya memang sudah dikurangi oleh Allah, ya, nikmat yang kita rasakan. Puluhan tahun kita nikmat full oleh Allah, kini tiba saatnya Allah mengurangi supaya kita tahu diri bahwa ajal itu mulai dekat. Jangankan yang tua, yang muda juga suka sering ngerasain. Aduh kram gitu kan. Aduh pinggang sakit gitu kan. Itu juga sama. Ya, tidak melihat umur sekali lagi. Nah, dalam kesempatan lain Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma atala al-amal ma atala 'abdun al-amal illa asa al-amal, yang artinya adalah tidaklah seseorang hamba memanjangkan angan-angan melainkan akan rusaklah amal-amalnya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dampak kita ketika kita memetakan hanya dunia saja, maka panjang angan-angan kita. Ya, seolah-olah kita hidup 1000 tahun, padahal batasannya 63 tahun minimal. Kalau ada yang dipanjangkan umur, berarti Allah beri kesempatan untuk berbuat kebaikan, beramal dan sebagainya. Kalau ada yang berkurang, ya memang sudah ajalnya seperti itu. Nah, ibu sekalian, artinya ketika kita memetakan akhirat untuk diri kita, untuk nasab kita, berkahnya bukan sekarang. Ya, kita belum pernah merasakan namanya kematian. Wallahu alam bagaimana di liang lahat itu kita juga nggak tahu. Tapi insya Allah ini sudah janji Rasulullah dalam hadisnya, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Pertama amal jariah. Amal jariah kita akan terus mengalir, ya. Terus al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan terus akan terus mengalir. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang salih yang selalu mendoakannya. Berkahnya nanti, ya, jangan dilihat sekarang, ya. Toh yang saya ceritakan tadi, salah satu jamaah itu berkahnya adalah kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan sekarang rumahnya luas sekali kalau dari ukuran dunia. Dan kita nggak tahu Allah balas ternyata jadi luar, dari rumahnya di gang, beting di gang, pindah ke sini, pindah ke sana, jadi luas. Mobil muat 2 atau 3 itu, ya. Wallah alam. Tapi kalau kita ukurannya dunia, luas ya. Tapi nggak tahu kan kita ada amal apa. Ternyata ada istrinya yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Hikmah Allah, hikmah Rasulullah membuat banyak sunnah, amal-amalan sunnah, Bu, itu adalah supaya kita ambil salah satunya menjadi peluru kita, menjadi andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dalam dunianya kita lihat mungkin dia rusak, jelek. Bahkan ada seorang artis dalam kehidupannya mungkin kita tahu gosipnya mah jelek aja. Tapi ketika meninggal, kok nggak ada yang jelek-jelekin ya? Kok namanya harum ya? Kita nggak tahu. Punya amal rahasia apa dia sama Allah? Apakah dia punya anak yatim yang dia asuh? Apakah dia sedekah setiap subuh?
Apakah dia sholat sunnah duhanya tidak pernah tinggal? Apakah dia witirnya tidak pernah tinggal? Dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa semuanya, kita lihat mana yang paling mudah. Yassir wala tu'assir, mudahkan, jangan dibuat susah. Siap sholat duha 2 rakaat setiap pagi, terus saja. Semoga ini menjadi andalan kita di akhirat kelak, dan semoga ini menjadi pemberat mizan kita yaumal qiyamah. Sanggup setiap Jumat berinfak 50.000 terus, atau 5.000 terus, ya. Atau setiap ada taklim begini, udah nggak usah Bu Menjaya, nggak usah air, nggak usah, biar saya aja, udah amplop Ustaz, udah saya aja gitu. Ya udah, oh nggak apa-apa Bu Menjaya juga double, nggak apa-apa, double nggak apa-apa. Tapi itu seandainya ibu-ibu punya amalan rahasia. Nggak tahu ketika meninggal tiba-tiba banyak yang datang, yang nganterin banyak, yang sedih juga banyak. Ini menandakan keistiqomahan, tanda-tandanya salah satunya. Tapi mudah-mudahan kita mempunyai amalan-amalan yang memang menjadi pemberat mizan kita. Coba ibu cari amalan apa yang kira-kira mudah dilakukan, tidak memberatkan, sanggup di badan, tidak ngoyo. Inilah yang menjadi andalan kita dan menjadi rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti kita memetakan kita dunia, berarti kita memetakan kita bersama Rasulullah di akhirat nanti. Misalkan ibu melihat ingin bersama Ais Al-Qarni. Ais Al-Qarni itu berbakti kepada ibunya. Ya, sendalnya saja sudah sampai di surga. Sendalnya Bilal. Sendalnya Bilal sudah sampai di surga. Apa amalannya? Tidak lepas wudu. Batal wudu lagi. Ya apalagi Ais Al-Qarni dijamin masuk surga karena namanya harum di langit. Penduduk bumi tapi harum di langit. Kenapa? Berbakti sama ibunya. Inilah amalan-amalan yang memang kita cari, Bu, menjadi andalan. Ya, andalan. Ya. Umar bin Khattab kalau berjalan jin aja minggir. Apa amalannya? Al-Baqarah tidak lepas setiap malam. Ya. Hanya satu amalan-amalan yang memang kita bisa menjadi penajam kita, saksi kita yaumal qiyamah. Ya, kalau kita sholat 5 waktu, memang kita sholat itu kewajiban. Tapi kita nggak tahu sholat kita diterima apa tidak. Ya, pemberat mizan selanjutnya adalah amalan-amalan sunnah, memetakan akhirat kita agar kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dunia selesai, bagaimana kita memetakan akhirat? Urusan dunia sudah, hilangkan tujuan keluarga akhirat. Akhirat aja sudah, insya Allah dunia mengikuti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin ya Bu yang bisa Ali sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ya mungkin juga sudah mendung-mendung seseduh ini. Ya takut ibu kehujanan juga kalau kelamaan. Kalau udah megang mic begini takutnya lama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, Ibu. Mohon maaf, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.